Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan nyobain Behringer Flow 8 Digital Mixer. Kenapa disebut digital mixer? Karena semua kontrol audio dalam mixer ini berupa digital. Jadi teman-teman, kalaupun teman-teman menemukan knob yang ada di mixer ini, knob ini pun adalah rotary encoder, bukan potensiometer seperti mixer analog. Jadi bisa diputar tanpa batas karena dia encoder ya. Rotary switch, ada juga yang berupa rotary switch atau rotary encoder. Jadi teman-teman bisa putar knob ini tanpa batas, nggak akan ada mentoknya karena bukan potensio. Jadi nanti dia terkonek ke sebuah prosesor ya. Jadi ini namanya adalah knob control atau controller. Jadi knob-knob yang ada di sini bisa teman-teman putar tanpa batas, nggak usah takut ada batasnya karena nanti ada displaynya. Dan untuk yang dua ini bukan knob ya, ini cuma tatakan HP. Jadi teman-teman nanti kalau nyeting pakai HP, HP-nya bisa ditaruh di sini. Jadi untuk tatakan HP ya. Ini saya pikir juga knob, tapi kok keras banget ternyata ini tatakan HP. Demikian juga dengan slider-slider yang ada di sini. Ini slidernya adalah slider controller, bukan potensio geser ya. Jadi ini adalah controller juga. Jadi semuanya berwujud digital. Jadi teman-teman bisa gunakan fisik knob yang ada di sini atau fader yang ada di sini. Bisa juga dari handphone teman-teman connect ke mixer ini secara Bluetooth. Oke, langsung aja gimana cara settingnya? Yuk kita bahas. Langkah awal sebelum kita ngoprek mixernya, kita harus menyalakan mixer ini tentunya. Dan di sini ada lubang USB dan lubang micro USB. Apakah mixer ini bisa hidup langsung ketika disambung ke komputer? Jadi tanpa perlu power supply tambahan, kita langsung sambungin seperti ini. Maka jawabannya adalah tidak. Mixer ini tidak bisa nyala tanpa power supply dari micro USB. Dan teman-teman sudah dikasih adaptornya. Untuk power supply-nya, teman-teman pasang aja adaptornya, kemudian sambungin micro USB-nya ke sini. Sekarang kita nyalain. Dan langsung menyala. Untuk kabel USB-nya ini teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman nanti mau mulai recording. Teman-teman bisa sambungin ini. Tapi sementara kita belum gunakan, kita akan coba-coba dulu setting dari Flow 8 menggunakan HP. Sebelum masuk ke koneksi ke HP, saya akan menjelaskan beberapa poin sedikit. Jadi teman-teman kalau melihat lampu ini menyala, maka antara internal mixer dengan aktual itu berbeda. Jadi mungkin di dalam prosesornya dia ada di level sini. Cuman knobnya kegeser ke bawah. Jadi lampu indikator ini akan mati ketika settingannya sudah sama persis. Ini kalau saya geser. Nah, berarti settingan saat ini di sini, di jam ini. Makanya dia lampunya mati. Jadi kalau nggak sama, dia ngasih tahu. Ini tidak seperti digital mixer yang versi besar yang punya motor dan dia bergerak sendiri. Ini kita harus mendorongnya secara manual agar ketemu posisi yang pas ya. Bukan posisi yang pas ya, posisi aktual yang ada di dalam prosesornya. Gitu ya. Jadi bisa jadi kita setting dari HP, kemudian ininya kegeser. Jadi nggak sama antara HP dengan yang ada di sini gitu ya. Jadi itu maksudnya kenapa lampu di sini menyala. Kemudian untuk knob volume, ini asik dia memiliki lampu. Jadi kita bisa tahu volume master ada di jam berapa. Kenapa nggak dibuat semuanya seperti ini? Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya kalau kita lagi mixing musik ya, biasanya kita menggunakan permainan jari seperti ini. Misalkan
musiknya lagi rame, kita turunin beberapa instrumen, terus kita dorong volumenya vokalnya agar vokalnya tidak tenggelam. Kemudian musiknya mulai agak sepi lagi, kita turunin vokalnya. Jadi kita bisa mainin ini secara dinamis gitu ya, mengikuti irama musik. Mana yang tenggelam kita naikin, mana yang terlalu kenceng kita kurangi. Jadi bisa kita mainin dari slider atau fader yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan sambungin mixer Flow 8 ke HP Android. Pada dasarnya teman-teman setting dari button atau tombol dan knob yang ada di sini udah bisa, tapi agak ribet. Lebih leluasa pakai Android. Kita nyalakan Bluetooth. Untuk Android versi terbaru, teman-teman harus nyalakan Bluetooth dan GPS ya. Nyalakan Bluetooth dan GPS bersamaan. Kalau nggak nanti nggak connect dia. Kemudian kita buka aplikasinya. Aplikasinya adalah Flow. Oke, Flow sudah nyala. Terus kita tekan menu. Nanti dia akan muncul pairing. Teman-teman tekan ini. Pairing app, tekan 2 kali ya, pokoknya menu tekan 2 kali sampai muncul ini berkedip warna biru. Kita tekan reconnect untuk nyoba ulang. Belum connect ya. Oke, sekarang kita sudah connect ya ke Flow 8. Kalau teman-teman belum connect, sabar aja, tunggu beberapa saat ya. Tetap coba reconnect. Cirinya sudah connect, di sini warna biru ya. Di sini muncul icon warna biru dan di sini lampu indikatornya juga warna biru. Terus untuk ngecek beneran connect atau enggak, teman-teman continue session. Terus mainkan ini main out. Nah, main ya. Ikut berubah dia. Kalau saya geser ke atas, ikut berubah. Berarti sudah connect ya. Oke, kita kembali ke layar awal. Nah, kita mulai dari sini ya teman-teman. Kita mulai dari sini. Oke, untuk memulai dari awal, kita pilih aja assisted setup. Jadi kita akan dipandu untuk setup pertama. Kalau teman-teman sudah lancar, sudah lihai, teman-teman bisa start new. Tapi untuk pertama kali, teman-teman pilih assisted setup. Kemudian, ini adalah contoh konfigurasinya. Ada mikrofon dinamik, ada kondenser, ada instrumen, ada gitar atau bass. Nah, ini kita pilih reset assignment. Karena ini kan template ya. Kalau tidak sesuai dengan aplikasi kita saat ini, kita pilih reset assignment. Kemudian reset. Seperti ini. Terus di sini kita ditanya, kita mau nyolokin barang apa aja ke mixer. Misalkan saya mau nyolokin dynamic mikrofon atau mikrofon genggam ya. Kita mau pasang mikrofon genggam ke mixer ini. Maka teman-teman pilih dynamic mikrofon. Terus mic tersebut dipakai untuk apa? Untuk drum, untuk nodong drum atau untuk vokalis. Nah, di sini saya pilih vokal mic ya. Karena nanti settingannya berbeda. Jadi dia sudah ada template-nya, ini untuk vokal mic. Nanti settingannya smooth, battery vokal. Jadi vokalnya halus dan lembut. Tapi kalau dipakai untuk kick drum, thumpy ya. Jadi suaranya nendang, tapi beatnya itu lembut gitu ya. Jadi settingannya berbeda. Ini settingan kompresornya ya. Jadi kita pilih vokal mic. Terus kita
pilih next yang ada di sini ya. Ini ada tombol next. Dia akan mengarahkan kita colokinnya di input nomor 3. Ini otomatis dari dia. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Kalau teman-teman bingung, ini harus saya colok kemana, dia yang ngasih tahu. Lubang yang paling tepat untuk instrumen teman-teman, untuk mikrofon teman-teman, dia akan ngasih tahu. Oh, colokinnya di input nomor 3. Oke, gitu. Sekarang kita next lagi. Atau teman-teman bisa colokin dulu mikrofonnya. Mikrofon vokal dicolok di lubang nomor 3. Konektornya tanda mereknya ada di atas. Seperti ini dan langsung celak masuk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke settingan berikutnya. Kita pilih next. Apakah kamu mau nambah koneksi yang lain? Contohnya saya akan memasang gitar ya. Ya, kita akan pasang koneksi yang lain. Nah, di sini teman-teman disuruh milih. Teman-teman masih ada mikrofon lagi kalau ada tekan mikrofon dinamik. Misalkan ada vokal, kemudian ada kendang gitu ya. Kita pilih dynamic mikrofon. Ini dipakai untuk kendang. Maka kita pilihnya kick drum. Jadi kick drum, kendang itu settingan kompresornya ya mirip-mirip lah ya. Karena dia perkusi. Nah, kita disuruh colokin di input nomor 4. Kita ikuti perintah dia. Mikrofon untuk drum, untuk kendang kita colokin di lubang nomor 4. Sudah nancep. Selanjutnya kita pilih next ya. Selanjutnya kita tekan next. Oke, sudah kita plugin di nomor 4. Apakah mau nambah koneksi yang lain? Ya, kita tekan ya karena saya akan mau menambahkan gitar ya. Jadi bukan hanya kendang tapi kita juga punya gitar. Kita pilih gitar or bass. Bisa gitar akustik, bisa gitar bass. Kemudian gitar teman-teman itu mono atau stereo. Nah, ini gimana Mas menentukan mono atau stereonya? Kalau teman-teman pasangnya gitar tersebut ke gitar prosesor seperti Boss VE, maka pilih stereo. Tapi kalau teman-teman cuma satu kabel, ingat-ingat ya, kalau teman-teman pakai gitar prosesor outputnya 2 kabel, pilih stereo. Tapi kalau teman-teman pakai efek gitar atau tidak pakai efek gitar sama sekali, langsung colokin dari gitar ke mixer, atau teman-teman pakai efek tapi kabel ke mixernya cuma 1, maka pilihnya mono. Selalu seperti itu ya. Kalau stereo itu butuh 2 kabel. Kalau saya gitarnya 1 kabelnya, pakai stereo bisa nggak Mas? Jangan, bukan seperti itu konsepnya. Jadi kalau teman-teman gitar outputnya itu ada 2 kabel, maka itu stereo. Tapi kalau cuma 1 kabel, mono, selalu seperti itu. Nah, di sini ada pilihan mellow gitar, hard rock, atau lead gitar. Jadi yang pertama ini adalah gitar mellow atau gitar akustik, atau ya kita nggak main efek gitu ya. Teman-teman pilihnya mellow gitar. Tapi kalau teman-teman gitar rhythm yang pakai efek gitu ya, hard rock, pakai efek distorsi, pilih nomor 2. Jadi ada perbedaannya. Suaranya keras tapi tone-nya lembut. Kalau yang ini halus, suaranya lembut juga. Ini mellow gitar. Gitar jazz atau gitar akustik gitu ya. Kemudian lead gitar ini adalah untuk gitar lead yang efek distorsinya itu sangat berat dan keras ya. Jadi pilihannya ada 3. Karena saya akan sambung ke gitar akustik, kita pilih mellow gitar. Kita klik next. Kita disuruh colokin di input nomor 6. Secara smart dan otomatis dia akan ngasih tahu kita lubang mana yang cocok untuk instrumen teman-teman. Dan memang betul, lubang di nomor 6 ini adalah high impedance input. Ini cocok banget buat gitar. Suaranya akan keluar secara high resolution kalau kita colokin ke sini ya.
tidak ada efek pemotongan atau pengurangan respon frekuensi akibat dari salah impedansi ya. Jadi ini udah tepat banget ya. Disuruh colokinnya di sini. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah input untuk gitar. Oke, selanjutnya kita tekan next. Apakah mau nambah koneksi yang lain? Misalkan teman-teman punya keyboard atau instrumen MIDI controller atau beatbox atau pokoknya jenis-jenis lain instrumen, teman-teman pilih ini. Kemudian mono atau stereo. Biasanya keyboard itu dia stereo, pakai 2 kabel. Keyboard itu rata-rata pakai 2 kabel TS ya. Rata-rata keyboard menggunakan kabel TS sebanyak 2 buah ya. Kabel kayak gini sebanyak 2. Itu namanya stereo kalau pakai 2 kabel. Kalau cuma 1 kabel selalu mono ya. Prinsip di mixer ini. Pilih stereo. Terus presetnya adalah keyboard. Ya, karena yang mengeluarkan output stereo itu rata-rata instrumennya adalah keyboard. Kalau sudah kita klik next. Nah, kita disuruh colokin di input nomor 7 dan 8 keyboard. Keyboard kan outputnya 2, di 7 dan 8. Dan ini sejalan dengan mixernya, input 7 dan 8 ini adalah input stereo sepasang ya. 7 dan 8, satu fader. Ini 56, ini 7 dan 8. 2 channel ini adalah channel stereo. Channel ini channel mono. Kenapa? Channel ini masuk 1 kabel doang. 2 fader ini channel stereo karena menggunakan 2 buah lubang. 56, 7, 8. Jadi prinsip mono stereo seperti itu ya. Nah, keyboardnya masuk ke 78. Karena saya nggak ada keyboard untuk di demokan, jadi ini kita kosongin nggak apa-apa. Jadi ini untuk pelajaran kita aja, template kita. Kita klik next. Apakah mau tambah koneksi yang lain? Tidak, karena kita sudah cukup ya. Sudah masuk semua instrumennya, satu band. Band campur sari ini udah oke banget ya. Udah ada mikrofon untuk ketipung, kemudian ada gitar akustik atau gitar bass, kemudian ada 1 buah organ atau keyboard gitu ya. Atau piano bisa colok di sini. Kemudian masih ada, masih ada sisa 2 ini untuk mikrofon kondenser. Kalau teman-teman punya drum ya, drum beneran bukan drum elektrik, ini bisa teman-teman pasangin mikrofon kondenser untuk merekam simbal ya. Untuk nodong di simbal atau kecerekan. Mikrofon kondenser itu biasanya responnya sangat cepat. Itu enak untuk dipakai seperti itu. Kemudian kita sudah selesai. Kalau sudah selesai, tekan tombol start session ya, yang ada di sini, start session. Dan input yang tidak digunakan akan secara otomatis ditutup sama dia. Tidak bisa kita mainkan. Agar kita tidak salah setting ya. Jadi kalaupun teman-teman mainkan bisa, tapi input 2 ini disable. Jadi tidak diaktifkan. Ini berfungsi untuk meminimalisir noise. Kalau teman-teman misalkan kesenggol atau ada orang yang iseng dorong 2 fader ini, tidak akan masuk ke mixing ya. Jadi yang main itu yang warnanya terang, tidak abu-abu. Abu-abu artinya disable. Oke, settingannya seperti ini. Nah, untuk settingan berikutnya, ini sebaiknya kita sambil sambungin dengan speaker aktif ataupun amplifier agar kita tahu suaranya sambil kita dengerin. Untuk sambung ke speaker aktif ataupun amplifier, kita butuh kabel XLR balance. Dan kebetulan speaker aktif yang saya miliki itu unbalance. Jadi kita butuh kabel seperti ini. XLR balance ke
RCA unbalance. Kalau teman-teman speaker aktifnya itu yang mahal, yang bisa balance system, maka kabelnya adalah XLR, XLR. Tapi kalau speaker aktif rata-rata itu outputnya adalah RCA, inputnya adalah RCA. Jadi kita gunakan kabel XLR ke RCA seperti ini. Warna merah itu selalu di R, merah R. Kemudian hitam itu di L. Jadi kode hitam ini sama dengan putih ya. Jadi kalau teman-teman kok nggak kabelnya merah putih, merah hitam sama aja. Ini cuma penanda aja. Jadi intinya merah adalah R, merah R. Sekarang ujung kabel ini kita sambungin ke speaker aktifnya. Warna merah ke merah, warna merah ke merah, warna hitam ke putih. Nah, sekarang kita coba dengerin suara dari mixer ini. Mikrofon ini akan saya matikan. Sebelum mulai setting awal dari mixer ini, saya coba ajak teman-teman untuk mendengarkan noise profile dari mixer ini. Saya matikan mikrofon saya. Oke, bersih banget, tidak ada noise sama sekali. Bagus. Sekarang setting awal untuk menyalakan mixer ini, teman-teman dorong main yang ada di sini ya. Di sini ada tulisan main out. Ini teman-teman dorong sampai ke posisi 0 dB. Sebentar saya fokusin. Ya, ini didorong sampai ke 0 dB. Nanti ada tulisannya. Teman-teman bisa langsung dorong seperti ini atau bisa disentuh. Sampai kok off ya. Sampai ketemu 0 dB. Seret. Nah, segini. Atau teman-teman langsung dari sini juga bisa, nanti ada tulisan tapi kecil banget. 0 dB. Agak susah dilihat. Nah, di posisi 0 aja dulu. Sentuh di area yang lain untuk keluar. Sentuh di fadernya untuk kontrol yang lebih luas. Ya, ini kan enak lebar gitu segini. Kalau yang tadi kan repot, apalagi kalau HP teman-teman kecil. Nah, sekarang untuk semua inputnya ini juga sama. Kita arahin ke titik 0. Kalau susah teman-teman bisa pakai ini. Nol. Kemudian dia masih mute ya. Kalau merah itu mute. Ini teman-teman matiin. Jadi harus disentuh dulu. Ya, disentuh di sini. Tombol ini sentuh. Kalau merah dia mute, kalau kosong berarti dia aktif ya. Sekarang saya coba matikan. Nanti kalau belum terdengar suaranya, kita tekan di sini. Untuk mengatur gain daripada mikrofon di channel nomor 3. Oke, saya matikan mikrofon saya. Tes. Tes. Nah, seperti ini. Suaranya udah terdengar. Jadi gainnya ini teman-teman geser ke kiri ke kanan. Geser ke kiri ke kanan untuk nambahin atau ngurangin. Bukan diputar ya, tapi geser ke kiri ke kanan aja. Geser kiri ke kanan. Oke, di 40 suaranya sudah lumayan bagus dan tidak terlalu noise. Jangan digedein ya. Nanti jadi noise dia. Tiga empat kurang dikit ya. Ya 37 oke lah. Ini masalahnya kalau kita geser angkanya ini ketutup jari kita ya. Ya ini apa ya? Menurut saya bisa jadi minusnya dia ya. Tapi kita bisa
lewat sisi bawah bisa sih. Ya, lewat sisi bawah sini bisa. Atau teman-teman sentuh, ini lebih leluasa lagi kita. Tapi nggak main ya, putih-putihnya ini nggak main kalau kita main di sini. Ya mungkin bisa menjadi masukan buat Behringer ya. Ini kenapa nggak main yang putih-putih yang ada di sini? Kita sentuh tempat lain untuk keluar. Oke, jadi settingannya gain ada di dalam. Jadi ngumpet gitu ya. Teman-teman harus tekan channel nomor 3 baru muncul settingannya. Seperti ini. Balance, suara saya ada di kiri, suara saya ada di kanan. Untuk balance-nya ini bisa snap dia. Snap ke tengah. Oke. Kemudian untuk kompresinya teman-teman juga bisa mainkan di sini berapa level kompresi yang teman-teman inginkan. Nah, ini kalau kompresinya saya buat full 100%, suara saya menjadi lebih tebal dan lebih kencang tanpa kompresi seperti ini. Nah, biasanya saya main di sekitaran 80%. Itu settingan yang saya sukai. Oh, dia main teman-teman. Cuman karena efek kamera kurang kelihatan ya. Dan salahnya kenapa saya tadi ngelihatnya ke layar kamera bukan langsung ke sana. Jadi agak saru sih antara putih dan abu-abunya. Oke, nggak jadi masukannya ya. Oke, dengan kompresi jam 3 ini suara saya udah enak lah. Kemudian di sini kita ada 4 EQ. Nah, ini lumayan keren sih. Kalau mixer biasa kan EQ-nya hanya 3, mixer-mixer kecil itu. Ini dia ada 4 EQ yang bisa kita mainkan. Tes. Wis. Ini untuk high-nya. Oh iya, ini mungkin bisa jadi masukan juga. Ini kenapa 0 Hz ya yang di bawah ini. Yang warna biru ini harusnya di sini misalkan 20 atau misalkan 15 kHz gitu ya. Tes. Ini sih kira-kira 16 atau 15 kHz sih. Tes. Alah. Keluar lagi dia. Oke. Sepertinya putus koneksinya teman-teman. Kita keluar dulu. Jadi jangan panik kalau keluar seperti ini. Kita tekan. Kita connect lagi. Iya, ini nggak nyala ya. Menu. Oh, udah langsung connect nih. Kita continue session. Nah, ini sesi kita sebelumnya masih tersimpan ya. Jangan khawatir. Kadang suka putus begitu ya. Tes. Ini kayaknya kira-kira di frekuensi tes. Kisaran 1 ya, 1 kHz. Tes. Oke. Tes. Ini kisaran kayaknya di 100 atau 200 Hz. Tes. Ini kayaknya 80. Ini kayak tuh berasa banget ya plosipnya. Jadi ini plosipnya kita kurangi dikit. Tes. Untuk nyetingnya patokannya suaranya harus sama persis dengan suara teman-teman ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tes. Itu adalah settingan yang pas. Tes. 1 2 3 dicoba. Nah, segini ya. Ya, kira-kira seginilah settingannya. Dan ini untuk mengurangi plosip ya. Nah, segini. Oke, segini udah enak. Kita bisa lanjutin dengan setting seperti ini. Kemudian untuk gitar tadi dia ada di 56. Untuk nomor 4 ini ke kendang atau ketipung ya. Nanti ini teman-teman sentuh, terus unmute. Teman-teman setting. Dia ada di
0 dB untuk awalnya. Kemudian teman-teman setting gain-nya. Sama seperti tadi prosesnya, setting EQ-nya sambil dicoba kendangnya atau ketipungnya. Kemudian untuk gitar, saya colokin dulu gitarnya. Sekarang gitar udah masuk. Repotnya kalau kita nyetingnya pakai HP-nya panas ya, karena nyala terus ya. Ini kita aktifin dulu, kita unmute, kita dorong, ada salah. Kita dorong ke posisi 0 dB. Oke, udah 0 dB. 5. Channel nomor 5 kita udah masuk ya. Oke, segini. Sebentar, dia nutupin vokal. Kita turunin dari sini. Segini. Ya, segitulah. Oke. 78 keyboard, karena nggak ada keyboardnya, udah ini nggak saya peragain aja ya. Jadi saya cuma ada 2 itu. Kemudian untuk settingan 4, channel 4 dan channel 78 ini sama persis caranya. Kemudian untuk gitar tadi saya merasakan suaranya belum enak ya. Nah, dari sini teman-teman bisa atur. EQ-nya. Cobain dulu. Sebentar. Oke, tips buat teman-teman kalau teman-teman mau setting, kalau mau setting untuk gitar, EQ-nya seberapa, kompresornya seberapa. Ini biasanya saya set kompresinya di kira-kira jam 70-an ya. Ya, seginilah. Terus suaranya boomy banget ya. Kemudian ada suara gereng juga. Nah, untuk menghilangkan suara gereng, ini tips dari saya, teman-teman bisa mengaktifkan low cut. Nah, langsung bersih ya. Jangan terlalu banyak. Nanti suara gitarnya jadi kempes. Mainkan di 150 Hz aja. Geser ke kiri. Kira-kira 100. Ya, seginilah. 150 sampai 160 nggak apa-apa. Tulisannya ketutup tangan ya, sebel ya. Iya, seginilah. Digital bukan berarti
lebih mudah ya. Oke. Frekuensi ini nggak berguna ya, yang sebelah sini. Tidak menambah atau tidak mengurangi. Jadi ini kita matikan karena tidak berguna. Mungkin ini berguna untuk drum, kendang gitu ya. Untuk gitar dia nggak main. Kalau ini main. Ini menambahkan body dari gitar, suaranya jadi tebal. Segini aja. Terus gitu ada suara Ini kita coba turunin. Ini masalahnya Behringer ini nggak ngasih tahu ini frekuensi berapa. Ya, ini poin minus Behringer ya. Ini kenapa 0 Hz semua, 0 Hz. Oke. Ini bisa membantu kalau dikurangi. Terlalu banyak suaranya ada yang hilang. Kalau teman-teman pengen belajar feeling EQ, nanti akan saya buatkan videonya ya, meng EQ yang bagus. Terlalu mendem, jadi sedikit aja, segini. Tidak. Oke. Seperti ini settingannya. Oke, udah lumayan nih. Oke, sepertinya kita sudah selesai untuk settingnya. Jadi kita bisa matikan HP kita dan kita sekarang settingnya dari sini aja. Jadi nggak nyala terus-terusan HP-nya ya. Kalau nyala terus-terusan nanti kasihan, cepat habis baterainya. Nah, sekarang kan kita tinggal nyetel nih untuk apa namanya? Gain structure atau gain stagingnya. Ini kita samain dulu settingannya dengan tanda yang ada di atas. Oke. Nah, kita dengerin. Kekencengan. Gitarnya kekencengan. Gitarnya masih kekencengan, turunin lagi. Oke. Settingan awal sudah finish. Kita sudah bisa menggunakan mixer ini untuk rekaman plain ya, tanpa efek. Nanti efeknya ada di komputer. Tapi kalau teman-teman pengen nyobain efek internal dari mixer ini, boleh. Yuk kita cobain. Oke, saat ini kita akan cobain fitur efek dari Behringer Flow 8, di mana dia punya dua efek yang ada di atas ini. Teman-teman bisa pilih mau aktifkan yang mana. Cuman saya nggak senengnya efeknya ini yang FX1 lain dengan FX2. Jadi misalkan kita mau kombinasi efek yang ada di dalam sini ke dua channel yang berbeda. Misalkan untuk gitar saya mau pakai di FX1 ini ada efek gitar reverb. Kemudian saya mau
gunakan di channel gitar, channel 6. Dan saya mau pakai vokal konser di channel nomor 3. Ini nggak bisa karena jadi satu. FX1 ini jadi satu tempat. Kemudian di FX2 ini isinya udah lain. Delay, pingpong, dan lain sebagainya. Yang kemungkinan besar ini cocoknya untuk gitar listrik ataupun keyboard ya. Jadi kekurangan untuk rekaman langsung dengan efek ini, misalkan teman-teman adalah cover akustik, ini agak repot di situ ya. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja dengan satu efek ya yang ada di FX1. Misalkan kita pakai konser. Nah, ini ada pilihannya soalnya dia. Di konser efek ini nomor 8 ada instrumen untuk efek reverbnya gitar atau reverbnya vokal. Ini karena beda nanti hasil suaranya. Kita cobain ya. Pertama kita dorong dulu ini ke sini. Terus kita dorong channel vokal. Ini yang warna hijau-hijau ini sinyal masuk ke mixer ya. Suara saya masuk ke mixer. Nah, ini kalau gitarnya digenjreng nomor 56 muncul suara. Ini saya aktifin efeknya tes. Nah, segini aja. Segini aja udah banyak efeknya. Mencari. Nah, segitu. Sekarang gitarnya. Terlalu melayang. Oke, karena di satu tempat jadi efeknya jadi satu. Kalau kita pilih instrumen, ini efek reverb untuk instrumen. Ini cocok untuk gitar. Kalau untuk vokal agak kurang nyaman. Nah, yang ini untuk vokal. Untuk vokal dia lebih warm, lebih hangat gitu ya. Untuk gitar ya lumayan lah, tidak seperti yang tadi. Lebih enak pakai instrumen, tapi kalau kita mau gunakan bareng vokal dan gitar, kita harus ngalahin instrumennya agar suara vokalnya jadi bagus. Jadi saya harus pilih vokal, jadi gitarnya ngalahin. Repotnya di Behringer Follow 8 begitu. FX1, FX2 ini nggak bisa di routing. Jadi misalkan saya mau pakai ini, saya routing ke channel sekian, pakai ini routing channel sekian, itu nggak bisa. Jadi hanya bisa milih satu aja dari sekian banyak efek yang ada di sini. Ini repotnya di situ. Jadi lebih baik nggak pakai efek, teman-teman, kalau mau recording dengan mixer ini. Nanti di efeknya di DAW atau Digital Audio Workstation pas teman-teman ngedit. Tapi repot kalau teman-teman mau live streaming lagu ya, nggak ada opsi. Oke, kita cobain pakai seperti ini aja, settingannya jam segini. Kemudian teman-teman bisa atur EQ-nya sama seperti tadi. Kalau FX2 ini teman-teman pakai, ini tes. Ini beda sih. 1 2. Mencari apa yang aku cari. Nah, teman-teman, di sini kan ada tempo ya. 32 BPM. Itu ngaturnya gimana? Dari sini.
Mencari apa yang aku cari. Jadi teman-teman pijit seperti ketukan gitu. Mencari. Nah, tuk 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 gitu. Nanti dia naik tuh jadi 66 BPM. Mencari apa yang aku cari. Nah gitu ya. Sekarang untuk gitar. Mencari apa yang aku cari. Merangkai. Nah gitu ya. Oke. Sekarang kita cobain untuk nyanyi. Memandangmu walau selalu tak akan pernah beri jemu di hatiku. Menyapamu walau selalu masih terasa merdu bagai di awal jumpa. Mencari apa yang aku cari. Merangkai rindunya hatiku. Bulan bawa bintang menari iringi langkahku. Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan gak kena copyright. Ya, jadi seperti itu ya cara pemakaian Behringer Flow 8. Teman-teman bisa setting dari HP lebih gampang atau bisa langsung dari sini. Nantikan tips selanjutnya dari Behringer Flow 8 di channel ini. Dan buat teman-teman yang penasaran saya pakai mikrofon apa, mikrofon yang saya gunakan ini adalah Toa DM1300 ya. Kalau teman-teman tertarik, link pembeliannya ada di bawah. Dan teman-teman kalau tertarik juga mau beli Flow 8 ini, saya belinya di toko di bawah sini. Di deskripsi video saya cantumin semua detail di situ. Teman-teman tinggal klik aja. Dan teman-teman bagaimana cara atau teknik multi track recording di mixer ini, cara nyambungin ke komputer dan lain sebagainya nanti kita akan bahas di video terpisah. Ini baru membahas koneksi dari perangkat gitar, mikrofon, keyboard dan lain sebagainya ke mixer ini disertai dengan settingan efeknya seperti apa. Seperti ini hasilnya dan teman-teman bisa nilai sendiri kualitas dari Behringer Flow 8 ini seperti apa. Ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan misalkan teman-teman pengen request tema mas mixer ini kalau diginiin bisa nggak, bagaimana caranya? Klik aja, ketik aja di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalau masih melihat tombol di sini masih menyala merah, padamkan. Kita akan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat teman-teman, kalau belum nonton video yang ini dan video yang ini,
klik link yang ada di samping. Videonya banyak banget, teman-teman bisa tonton sampai puas. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.